Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tips dari Nabi Muhammad SAW agar wanita masuk surga. Disabdakan oleh beliau di dalam hadis riwayat Ahmad, jika seorang wanita menunaikan sholat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, menjaga kemaluannya, dan mentaati suaminya, niscaya akan dikatakan padanya, masuklah ke dalam surga dari pintu manapun yang kau mau. Pesan ini dikhususkan kepada wanita muslimah dan juga kepada seorang suami yang sudah memiliki istri yang ada kewajiban untuk mendidik mereka, dan juga seorang kakak yang memiliki adik perempuan atau seorang adik yang memiliki kakak perempuan. Jika memang mengetahui makna hadis tersebut, maka akan sangat baik jika disampaikan terkait hadis Nabi yang barusan saya baca tersebut. Jadi wanita itu dengan hanya menjaga sholat 5 waktu tanpa mengerjakan sholat sunnah yang lain, dengan berpuasa wajib di bulan Ramadan tanpa berpuasa sunnah Senin Kemis atau puasa yang lainnya selain bulan Ramadan, dengan menjaga kemaluannya, tidak berzina, dan mentaati suaminya selama apa yang diajarkan suaminya itu tidak melanggar syariat Islam, maka perempuan yang mampu melakukan semua itu niscaya pasti akan dikatakan kepadanya, masuklah ke dalam surga dari pintu manapun yang kau mau. Sebenarnya Allah itu memudahkan kita semua untuk memasuki surganya, kalau kita itu benar-benar mau berkhidmat kepada Allah dengan mengikuti panduan hidup, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Karena Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa kita tidak akan tersesat selamanya kalau kita berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Tapi kenapa perempuan banyak yang masuk neraka? Hal itu disabdakan juga oleh Nabi Muhammad SAW, yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Beliau Rasulullah SAW bersabda, dan aku melihat neraka, aku belum pernah sama sekali melihat pemandangan seperti hari ini. Dan aku lihat ternyata kebanyakan penghuninya adalah para wanita. Mereka bertanya, kenapa para wanita menjadi mayoritas penghuni neraka, ya Rasulullah? Beliau menjawab, disebabkan kekufuran mereka. Ada yang bertanya kepada beliau, apakah para wanita itu kufur kepada Allah? Beliau menjawab, tidak, melainkan mereka kufur kepada suami dan mengkufuri kebaikan suami. Seandainya engkau berbuat baik kepada salah seorang istri kalian pada suatu waktu, kemudian suatu saat ia melihat darimu ada sesuatu yang tidak berkenan di hatinya, niscaya ia akan berkata, aku sama sekali belum pernah melihat kebaikan darimu. Nah, itulah sifat tabiat wanita yang harus dihindari. Jadi kalau misalkan Nabi Muhammad SAW bersabda seperti itu ilmunya dari Allah, dari wahyu Allah yang memberikan pengajaran, peringatan, petunjuk, khususnya pada perempuan muslimah, agar apa? Agar tidak masuk neraka. Ketika memiliki suami, tidak boleh kufur dan mengkufuri suami. Tabiat wanita kalau misalkan melihat kesalahan dari suami itu diingat-ingat terus, sehingga semua kebaikan
kebaikan suami yang sudah banyak dilakukan untuk si istri tersebut itu dilupakan. Makanya Nabi mengatakan, aku sama sekali belum pernah melihat kebaikan darimu. Setelah apa? Setelah si istri tersebut melihat satu keburukan dari suaminya, sesuatu yang tidak berkenan di hati istrinya. Nah, akhirnya dengan kufur kepada suami tersebut, akhirnya Allah tidak ridho. Karena apa? Keridhaan Allah itu tergantung keridhaan suami. Selama suami tersebut adalah benar dari sudut pandang Allah. Banyak kita dapati di berita-berita, apalagi baru-baru ini, seorang istri membunuh suaminya, mengincar harta bendanya. Ada yang karena lelaki yang lain. Nah, ini sangat berbahaya karena di era teknologi seperti sekarang ini banyak tawaran-tawaran yang membuat manusia-manusia yang buta mata hatinya, yang tidak mengetahui hakikat manusia diciptakan sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Az-Zariyat ayat 56 bahwa Allah itu tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya beribadah kepadanya. Banyak yang tidak mengetahui hakikat hidup manusia itu diciptakan. Mereka semuanya menyukai tentang keduniawian, sehingga Allah membiarkan mereka sesat karena memang mereka tidak mau mengindahkan perintah Allah, tidak mau mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah sebagai panduan hidup. Mereka dengan sengaja meremehkan Al-Quran dan As-Sunnah, sehingga Allah biarkan setan menyesatkannya. Akhirnya mereka binasa karena duniawi. Oleh karena itu, Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, wali kutub, mengatakan banyak manusia binasa karena dunia. Banyak manusia tidak selamat karena dunia. Karena apa? Mereka tidak bertakwa kepada Allah, sehingga Allah tidak melindunginya, tidak memberi hidayah. Akhirnya meninggal, masuk kubur, menyesal setelah tidak ada lagi peluang untuk beramal, tidak ada lagi peluang untuk memperbaiki diri, untuk menghapus dosa-dosanya dengan melakukan amal soleh. Tidak ada lagi rahmat Allah setelah kematian. Maka berhati-hatilah kita semua, khususnya perempuan yang memang telah dinasihatkan oleh Nabi kita bahwa penghuni neraka adalah perempuan yang lebih banyak. Mari kita semua berdoa kepada Allah agar kita senantiasa dilindungi dengan diberikan pemahaman ilmu syariat yang benar, dipertemukan dengan guru yang benar, sehingga kita menuju jalan yang lurus, yang Allah ridhoi, dan selamat di dunia dan akhirat. Mari kita biasakan mendoakan saudara-saudara kita, baik yang kita kenal dekat ataupun yang jauh, yang tidak kenal sekalipun, selama itu saudara-saudari kita yang beriman, karena itu juga dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang nantinya akan kembali kebaikannya kepada kita. Allah akan menggerakkan orang lain untuk berdoa untuk kita juga, walaupun kita tidak kenal dengan mereka yang berdoa. Karena ada keutamaan bagi orang yang berdoa tanpa diketahui oleh orang yang didoakan. Allah mengirimkan malaikat di atas kepalanya mengatakan amin. Malaikat itu mendoakan supaya yang berdoa mendapatkan hal yang sama seperti yang didoakan. Semoga kita semua selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dalam kebaikan sampai wafat, menuju menghadap kepada Sang Ilahi, Sang Pencipta kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.